Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana dalam pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang pembaru Islam. Untuk itu marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, kita ke materi, di mana materi yang pertama yaitu tentang periode sejarah kebudayaan Islam. Periode sejarah kebudayaan Islam dibagi menjadi 3 periode. Periode abad klasik merupakan periode pertama, terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi, di mana periode ini juga disebut sebagai masa kemajuan dan keemasan Islam. Yang kedua adalah periode pertengahan, yaitu 1250 sampai 1800 Masehi. Periode ini disebut juga masa kemunduran Islam dan 3 kerajaan Islam. Dan yang terakhir adalah periode modern, itu terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang, merupakan periode kesadaran kebangkitan umat Islam. Ya, kita lanjutkan. Pada awal masa pembaharuan, kondisi Islam secara politik berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa Barat atau Eropa. Di antara negara-negara penduduk mayoritas umat Islam yang memerdekakan dirinya dari penjajahan seperti Indonesia, merdeka dari Belanda pada 17 Agustus 1945, Pakistan merdeka pada 15 Agustus 1947, Irak merdeka secara formal dari penjajah Inggris 1932 Masehi, tetapi sebenarnya baru benar-benar merdeka pada 1958 Masehi. Syria dan Lebanon merdeka dari penjajah Prancis tahun 1946 Masehi. Mesir secara formal memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1922 Masehi, namun Mesir baru benar-benar merdeka pada 23 Juli 1952, yakni setelah Jamal Abdul Nasir menjadi penguasa, karena dapat menggulingkan Raja Farouk yang dalam masa pemerintahnya mendapat pengaruh Inggris yang sangat besar. Libya tahun 1950 Masehi, Sudan dan Maroko tahun 1956 Masehi, dan Aljazair tahun 1962 Masehi merdeka dari Prancis. Malaysia tahun 1957 Masehi dan Brunei Darussalam tahun 1984 Masehi merdeka dari penjajah Inggris. Di Asia Tengah, negara-negara yang merdeka dari Uni Soviet tahun 1992 Masehi adalah Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan Azerbaijan. Bosnia merdeka dari penjajah Yugoslavia tahun 1992 Masehi. Untuk mengikat negara-negara Islam di seluruh dunia, pada bulan Zulhijjah 1381 Hijriah atau Mei 1962 telah didirikan Robitoh Al-Alam Al-Islami atau Muslim World League atau Liga Dunia Islam, sebuah organisasi Islam internasional non-pemerintah yang tidak berpihak kepada suatu partai atau golongan dan mewakili umat Islam sedunia. Liga Dunia Islam ini berkantor pusat di Mekah, sedangkan kantor perwakilannya tersebar di seluruh dunia seperti Indonesia, Amerika, Kanada, Denmark, Malaysia, dan Prancis. Di benua Eropa, dalam Conference of Islamic Culture Center and Organization of Europe atau Konferensi Pusat Kebudayaan dan Organisasi Islam Eropa di London pada bulan Mei 1973 dengan diprakarsai oleh Sekretariat Islam di Jeddah telah didirikan Dewan Islam Eropa yang bertujuan untuk mengorganisir dan memajukan usaha-usaha dakwah Islamiyah. Tokoh-tokoh pembaru Islam dalam masa modern. Yang pertama, pembaru dari Mesir. Umat Islam Mesir, khususnya para penguasa dan kaum cendekiawannya, menyadari akan keterbelakangan mereka dalam urusan dunia jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa. Oleh karena itu, mereka melakukan berbagai usaha agar menguasai berbagai iptek yang telah dimiliki oleh bangsa-bangsa Eropa. Ini pada masa Muhammad Ali Pasha, penguasa Mesir tahun 1805 sampai 1849 Masehi, para mahasiswa mempelajari iptek ke Prancis. Setelah itu, mereka kembali ke Mesir. Mereka mengajar di berbagai perguruan tinggi, terutama di Universitas Al-Azhar. Para mahasiswa Al-Azhar datang dari berbagai macam negara. Setelah ini, iptek yang diajarkan di Universitas Al-Azhar ini pun dengan cepat menyebar ke seluruh dunia Islam.
Selain Universitas Al-Azhar, di Mesir telah didirikan universitas-universitas yang di dalamnya terdapat berbagai fakultas seperti kedokteran, farmasi, teknik, pertanian, perdagangan, hukum, dan sastra. Universitas-universitas dimaksud adalah Universitas Iskandariyah di kota Iskandaria, Universitas Ainu Syams 1950 Masehi di kota Kairo, Universitas Hilwan, Universitas Asyut 1957 Masehi, Universitas Suez 1976 Masehi, dan Universitas Amerika yang bernama The American University in Cairo, yang didirikan bagi orang Mesir dengan tenaga pengajar dari Amerika. Pembaru Islam dari Mesir, di antara yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha, lahir di Kawala Yunani tahun 1765 dan meninggal tahun 1849 di Mesir. Ini merupakan perwira Turki Utsmani untuk wilayah Mesir. Beliau memprioritaskan bidang militer dan membangun kekuatan ekonomi. Beliau membuat kementerian pendidikan. Beliau mendirikan berbagai sekolah modern, diantaranya militer, teknik, obat-obatan, dan apoteker, pertambangan, pertanian, dan penerjemahan. Selanjutnya ada Rifa'ah Badawi Rafi' At-Tahtawi, atau disebut juga At-Tahtawi. Pemikiran beliau menyerukan agar umat Islam dalam hidup di dunia ini tidak hanya mementingkan urusan akhirat, tetapi juga harus mementingkan urusan dunia agar umat Islam tidak dijajah oleh bangsa lain. Pemikir cerdas dan menguasai ilmu-ilmu barat, kemudian beliau penulis dan penerjemah buku-buku berbahasa Prancis. Beliau juga pimpinan majalah resmi negara Al-Waqa Al-Misriyah. Kemudian Muhammad Abduh, ini lahir di Delta Nil, kini wilayah Mesir, 1849, meninggal di Iskandaria 11 Juli 1905 pada umur 55 atau 56 tahun. Adalah seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Muhammad Abduh murid Jamaluddin Al-Afghani, pemikirannya banyak menginspirasi organisasi Islam, salah satunya adalah Muhammadiyah, karena ia berpendapat Islam akan maju bila umatnya mau belajar tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu sains. Selanjutnya adalah Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho mendapat pendidikan Islam tradisional dan menguasai bahasa asing, Prancis dan Turki, mengembangkan gagasan Al-Afghani dan Muhammad Abduh diantaranya melalui penerbitan jurnal Al-Urwah Al-Wusta yang diterbitkan di Paris dan disebarkan di Mesir. Mulai tahun 1898 hingga wafat 1935, Ridho menerbitkan surat kabar yang bernama Al-Manar, nasabnya sampai kepada Ahlul Bait. Selanjutnya adalah Toha Hussein, merupakan seorang sejarawan dan filsuf yang amat mendukung gagasan Muhammad Ali Pasha. Ia merupakan pendukung modernisme yang gigih. Menurutnya, pengadopsian terhadap ilmu pengetahuan modern tidak hanya penting dari sudut nilai praktis atau kegunaannya saja, tetapi juga sebagai perwujudan suatu kebudayaan yang amat tinggi. Pandangannya dianggap sekularis karena mengunggulkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah pembaru Islam dari India. Di India, ketika masih dijajah Inggris, telah bermunculan para cendekiawan Muslim berpikiran modern yang melakukan usaha-usaha agar umat Islam mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat melepaskan diri dari belenggu penjajah. Di antaranya ada Syah Waliullah, Sayyid Ahmad Khan, Sir Muhammad Iqbal, Sayyid Amir Ali, Muhammad Ali Jinnah, Abdul Kalam Azad. Pembaru Islam dari India, di antaranya Shah Waliullah Dahlawi, lahir di Delhi pada 21 Februari 1703. Ayahnya seorang sufi bernama Syah Abdurrahim. Syah Waliullah menerima gelar akademik dan pendidikan rohani dari ayahnya. Selain hafal Al-Quran, ia memperoleh pengetahuan tentang tafsir, hadis, spiritualisme, mistisme, metafisik, logik, dan ilmu kalam. Semasa hidup, Syah Waliullah Dahlawi merupakan seorang intelektual yang produktif menelurkan karya. Ia menulis secara menyeluruh di ilmu fikih dan hadis. Tercatat, Al-Dahlawi telah menulis sebanyak 51 buku, yakni 23 di Arab dan 28 dalam bahasa Parsi. Selanjutnya ada Sayyid Ahmad Khan. Beliau pemikir yang menyerukan saintifikasi masyarakat muslim, seperti halnya Al-Afghani. Ia menyerukan kaum muslim untuk meraih ilmu pengetahuan modern. Dengan semangat yang sama, Ahmad Khan merasa wajib membebaskan kaum muslim dengan melenyapkan unsur yang tidak ilmiah dari pemahaman terhadap Al-Quran. Ia amat serius dengan upayanya ini, antara lain dengan menciptakan sendiri metode baru penafsiran Al-Quran. Hasilnya adalah teologi yang memiliki karakter atau sifat ilmiah dalam tafsir Al-Quran.
Pembaru Islam dari India selanjutnya adalah Muhammad Iqbal, salah seorang muslim pertama di India yang sempat mendalami pemikiran barat modern dan mempunyai latar belakang pendidikan yang bercorak tradisional Islam. Kedua hal ini muncul dari karya utamanya di tahun 1930 yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam, atau pembangunan kembali pemikiran keagamaan dalam Islam. Melalui penggunaan istilah reconstruction, ia mengungkapkan kembali pemikiran keagamaan Islam dalam bahasa modern untuk dikonsumsi generasi baru muslim yang telah berkenalan dengan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan filsafat barat abad ke-20. Selanjutnya adalah pembaru dari Turki. Yang pertama ada Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud lahir di Istanbul 13 Ramadan 1199 Hijriah bertepatan 20 Juli 1785 Masehi dan meninggal pada 1 Juli 1839 Masehi. Dia adalah Sultan ke-33 dari Sultan Kerajaan Otonom di Turki, diangkat menjadi Sultan pada 28 Juli 1808 menggantikan kakaknya Mustafa IV sampai ia meninggal. Sultan Mahmud II dipandang sebagai pelopor pembaru di Kerajaan Ottoman, sebanding dengan Muhammad Ali yang memelopori pembaru di Mesir. Mahmud II mencari terobosan dengan tetap membiarkan sekolah tradisional berjalan dan mendirikan dua sekolah umum, yakni Sekolah Pengetahuan Umum dan Sekolah Sastra, yang siswanya adalah lulusan terbaik dari madrasah-madrasah tradisional. Pada tahun 1838, Sultan Mahmud II mendirikan sekolah kedokteran dan sekolah pembedahan yang digabungkan menjadi satu. Bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Prancis. Sultan Mahmud II berusaha untuk mengatasi kelesuan perekonomian kerajaannya dengan mencoba mengadakan perbaikan pada sumber-sumber perekonomian di sektor pertanian. Kemudian ia mengaktifkan kembali sumber perekonomian dengan menghapus segala bentuk peraturan yang dibuat oleh tuan tanah dan tuan feodal. Selanjutnya ada Syekh Bediüzzaman Said Nursi. Bediüzzaman Said Nursi merupakan ulama Islam terkemuka yang menulis Risalah Nur, sebuah karya tafsir Al-Quran setebal lebih dari 6.000 halaman. Ia dikenal dengan sebutan Bediüzzaman yang berarti keajaiban zaman. Para santrinya disebut Nurjo. Selanjutnya ada Namik Kemal. Namik Kemal yang dijuluki sebagai penyair kebebasan adalah seorang penulis dan penyair Turki yang memiliki nama asli Kemal Bek. Pada 1863 ditunjuk menjadi penulis biografi. Ia menulis di surat kabar Tasfir Afkar yang diterbitkan penulis Kesultanan Utsmaniyah Sunasi, penyokong dan pembaru sastra Turki dan berorientasi pada sastra Eropa. Namik Kemal mengelola surat kabar ini setelah Sunasi pergi ke Eropa. Ia bergabung dengan gerakan Turki Muda dan melarikan diri bersama Ziya Pasha ke Eropa, lalu bekerja sama dengan menerbitkan surat kabar Hurriyet di London pada 1868. Ia menulis makalah, syair, drama, serta cerita dan merupakan orang pertama yang menulis syair terlepas dari kaidah syair dan terpengaruh sastra Eropa. Karya-karya yang menonjol saat itu di Eropa ialah Jalaluddin Khwarizmshah, Al-Waton, Aktif Bek atau drama, Intibah, Mugamaro Ali Bek, Jazmi atau cerita, Barikos Zafar, Asultan Selim I, dan Salestra. Namik Kemal dianggap sebagai orang pertama yang menabur benih nasionalisme dalam sastra Turki Islami. Ia juga merupakan aktivis yang menginginkan pemerintahan Turki Utsmani menjadi pemerintahan yang konstitusional dan Islamiyah. Beberapa gagasan pembaharuan Namik Kemal Pasha diantaranya adalah kemunduran kerajaan Utsmani disebabkan karena keadaan ekonomi dan politik yang tidak baik. Untuk itu, kerajaan Utsmani harus berusaha mengubah sistem pemerintahan yang absolut menjadi sistem pemerintahan yang lebih konstitusional. Kemudian yang kedua, Piagam Gulhen dan Humayun dinilai sudah baik tetapi belum merupakan konstitusi yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namik Kemal menghendaki pemerintahan yang lebih demokratis. Kemudian yang ketiga, menurutnya sistem baiat yang terdapat dalam kekhalifahan mempunyai corak demokrasi. Dan yang keempat, cinta tanah air sangat dibutuhkan sebagai modal untuk menggalang dukungan rakyat guna mewujudkan demokrasi. Tanah air yang dimaksud ialah seluruh wilayah kerajaan Utsmani. Perkembangan kebudayaan Islam masa modern. Di antaranya yang pertama adalah arsitektur. Arsitektur yang melayani sarana keagamaan seperti masjid, makam, madrasah, dan ada pula yang berfungsi sebagai kepentingan sekuler seperti istana, benteng, pasar, jalan-jalan raya, rel-rel kereta api, dan lain-lain. Kemudian yang kedua,
Banyaklah lahir sastrawan Muslim seperti Muhammad Iqbal dari Pakistan, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti dari Mesir, kemudian Dr. Muhammad Hussein Haikal dari Mesir, Jamil Siddiqui Az-Zahawi dari Irak, Abdussalam Al-Ujaili dari Suriah. Yang ketiga adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah seni tulisan indah yang murni dilahirkan oleh orang Islam, biasanya untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Ada bermacam-macam gaya seni kaligrafi, diantaranya diwani, diwani mulamma, musalsil, raihani, dan sulus. Pengaruh perkembangan dunia Islam terhadap umat Islam di Indonesia. Yang pertama, gema pembaruan di dunia Islam sampai juga ke Indonesia, terutama terhadap tokoh-tokoh seperti Haji Muhammad Miskin dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Haji Abdurrahman, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, dan Haji Salman Faris, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Peobang, dan Haji Sumani. Sepulang dari Tanah Suci, mereka terilhami oleh paham Muhammad Abdul Wahab. Mereka pulang dari Tanah Suci pada tahun 1803 Masehi, dan sebagai pengaruh pemikiran para pembaharu Timur Tengah tersebut adalah timbulnya Gerakan Padri. Gerakan tersebut ingin membersihkan ajaran Islam yang telah bercampur baur dengan perbuatan-perbuatan yang bukan Islam. Hal ini menimbulkan pertentangan antara golongan adat dan golongan Padri. Yang kedua, pada tahun 1903 Masehi, murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama besar bangsa Indonesia di Mekah yang mendapat kedudukan mulia di kalangan masyarakat dan pemerintahan Arab, kembali dari Tanah Suci. Murid-murid dari Syekh Ahmad inilah yang menjadi pelopor gerakan pembaruan di Minangkabau dan akhirnya berkembang ke seluruh Indonesia. Mereka antara lain sebagai berikut: Syekh Haji Abdul Karim Amrullah, Ayah Buya Hamka, Syekh Daud Rashidi, Syekh Jamil Jambik, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, munculnya berbagai organisasi dan kelembagaan Islam modern di Indonesia pada awal abad ke-20, baik yang bersifat keagamaan, pendidikan, politik, maupun ekonomi. Organisasi-organisasi yang lahir diantaranya adalah Jamiatul Khair pada tahun 1905 Masehi yang merupakan wadah lembaga pendidikan dan pengkaderan generasi muda penerus perjuangan Islam dan berlokasi di Jakarta. Kemudian Muhammadiyah pada 18 November 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia memiliki pemikiran yang tidak menghendaki perkembangnya bid'ah, tahayul kufarat, dan mengembalikan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis di Yogyakarta. Kemudian ada Al-Irsyad, itu 1914 Masehi, di bawah pimpinan Syekh Ahmad Surkati dan bertempat di Jakarta. Organisasi selanjutnya adalah Persatuan Islam atau Persis di bawah pimpinan Ahmad Hasan yang didirikan tahun 1923 di Bandung. Al-Irsyad dan Persis memiliki bentuk gerakan yang hampir sama dengan Muhammadiyah. Ada juga Serikat Dagang Islam pada tahun 1911 di bawah pimpinan Haji Samanhudi di Solo. Pada awalnya gerakan tersebut bersifat ekonomi dan keagamaan, akan tetapi kemudian berubah menjadi kegiatan yang bersifat politik. Terjadi perubahan kembali menjadi Partai Serikat Islam dan pada tahun 1929 kembali berubah menjadi PSII atau Partai Serikat Islam Indonesia. Selanjutnya adalah Nahdlatul Ulama atau NU yang lahir 13 Januari 1926 di Surabaya di bawah pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nahdlatul Ulama merupakan wadah para ulama di dalam tugas memimpin masyarakat muslim menuju cita-cita kejayaan Islam. Selanjutnya ada Matla'ul Anwar pada tahun 1905 di Menes, Banten yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Yasin. Organisasi ini bersifat sosial, keagamaan, dan pendidikan. Kemudian Pergerakan Tarbiyah atau Perti di Sumatera Barat yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasulih pada tahun 1928. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, membasmi bid'ah, khurafat, dan tahayul serta taklid di kalangan umat Islam. Ada juga Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI yang didirikan pada tanggal 22 Mei 1930 di Bukit Tinggi. Organisasi ini pada mulanya bersifat keagamaan tetapi kemudian menjadi partai politik yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Pemimpinnya adalah Mokhtar Lutfi. Organisasi selanjutnya adalah Majelis Islam Ala Indonesia yang didirikan atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur pada tahun 1937. Pada mulanya, organisasi ini tidak terlibat pada kegiatan politik, tetapi pada akhirnya terlibat pula dalam politik praktis, yaitu dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ada juga Majelis Ulama Indonesia yang merupakan wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.
MUI berdiri pada 7 Rajab 1395 Hijriah atau tepatnya pada 26 Juli 1975 di Jakarta sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Itulah uraian singkat materi pembaru Islam di dunia dan pengaruhnya bagi perkembangan pembaruan Islam di Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.